Silakan. Oke, baik. Selamat siang, Pak. Sebelumnya di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Martin Tersendiri dari jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang materi saya yaitu yang berjudul budaya. Jadi Pak, di sini izin saya membacakan sebagian dari materi saya, Pak, yaitu dari pendahuluan, yaitu budaya. Budaya itu selalu berkembang, ada sejarah pertumbuhan dan perkembangannya. Manusia selalu sedang berjalan di dalam sejarah perkembangannya. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan budaya itu tidak selalu sama bagi setiap manusia, ada kalanya berjalan lambat sekali, tidak berulang sama bagi setiap manusia. Oleh karena itu, selalu disebut manusia sebagai Homo sapiens, selalu Faber, yang artinya tiap-tiap manusia yang berkala, yang berakal budi, selalu berbuat dan sanggup bekerja. Yaitu yang kedua yaitu mandat berbudaya. Pertanyaan kita kembali adalah, kok hanya manusia yang memiliki kemampuan berbudaya? Tentu jawabannya juga harus kembali pada Alkitab. Sebab semua pertanyaan dan kebingungan kita dapat dijawab oleh Alkitab. Yang kedua yaitu mengatur kelahiran. Dalam nats ini disebut beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tuhan mengaruniakan kemampuan dan berpotensi untuk menggandakan kehidupan manusia itu melalui prokreasi. Kiranya materinya sudah cukup saya bacain, Pak. Kita masuk ke pertanyaannya, Pak. Silakan. Jadi di sini saya ada 3 pertanyaan, Pak. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana caranya menurut Bapak untuk kita meningkatkan budaya kritis dan bijaksana di kalangan masyarakat kita yang rendah? Oh, itu aja, Pak. Pertama, kita harus memahami bahwa yang mempunyai budaya itu dari segala makhluk ciptaan Tuhan, yang ada hanya manusia. Artinya binatang-binatang, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara nggak ada punya budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Ya. Jadi artinya makhluk yang punya budi pekerti, budi dan daya untuk berkreasi, ya, melalui etika moral. Jadi yang memiliki etika moral itu hanya manusia. Kalau yang binatang-binatang yang lain, kan tidak ada etika moralnya, kan? Tidak mempunyai budaya atau budayanya. Tadi pertanyaannya kemana? Bagaimana caranya untuk meningkatkan budaya kritis dan bijaksana di kalangan masyarakat? Budaya kritis. Meningkatkan budaya kritis, ya. Iya, Pak. Pertama harus didasari oleh kepedulian. Manusia itu harus mempunyai kasih, kepedulian sesama manusia, baik terhadap alam juga, terhadap makhluk yang lain. Dan hanya manusia yang bisa mengasihi makhluk lain dan makhluk manusia itu sendiri. Dan kita bisa mengasihi pohon-pohonan ini dengan merawat pohon-pohonan itu, mengasihi binatang dengan memelihara binatang itu dengan baik. Tapi binatang itu tidak bisa memelihara kita. Pohon-pohon ini tidak bisa memelihara kita. Nah, manusia yang bisa memelihara semua makhluk yang ada. Nah, pertama, untuk meningkatkan budaya kritis. Kritis itu adalah sebuah cara berpikir kita terhadap sesuatu. Pertama, kita harus didasari oleh kasih terhadap sesuatu itu. Kalau nggak peduli kita, nggak kita kritis itu, kan? Bisa paham? Bisa.
Misalnya ada binatang di sana, binatang liar, yang katakanlah binatang yang terlantar, supaya itu dipelihara dengan baik dan tumbuh berkembang, kan harus ada kasih sayang dalam itu. Pertama, untuk meningkatkan itu ada kasih dalam diri kita, yang kemudian kasih itu mendasari kepedulian. Jadi kasih dan kepedulian itu menjadi dasar supaya kita meningkatkan budaya kritis. Baru kita kritis itu bagaimana menanggapi sesuatu kejadian atau objek. Jadi harus ada kasih dan kepedulian dalam diri kita. Berarti meningkatkan kasih dan kepedulian. Dengan meningkatnya kasih dan kepedulian kita, maka kita pun akan meningkat budaya kritis. Contoh, kalau anak-anak muda sekarang ya geng motor, ikutan preman, kan bagaimana kita bisa mengkritisi itu? Ada pejabat kita sekarang yang korupsi, banyak yang masuk penjara karena KPK. Bagaimana kita mengkritisi itu? Sementara kita nggak peduli dengan semua itu, kita nggak mengasihi negara ini kan. Jadi dasarnya adalah kasih dan kepedulian terhadap sesuatu yang terjadi. Itulah yang meningkatkan budaya. Jadi yang pertama jawabannya yaitu kasih dan kepedulian ya Pak. Iya, meningkatkan budaya dan budaya kritis itu harus meningkatkan kasih dan kepedulian. Oke, yang kedua pertanyaannya, menurut Bapak apa sebabnya budaya kerja keras masyarakat kita itu rendah? Budaya kerja keras masih rendah. Sebenarnya banyak faktor itu. Banyak. Kenapa budaya kerja keras rendah? Pertama, boleh faktor karena mudah mencari makan di Indonesia. Tidak kerja keras pun bisa makan. Contoh apa saja yang kita tanamkan bisa tumbuh. Kalau di luar negeri gurun pasirnya, di Thailand apanya? Pertanyaannya. Jadi bisa karena faktor mudahnya mencari makan. Tapi karena bisa juga karena mentalnya, pemahaman akan tugas kerja keras. Karena memang kalau kita kembali ke Alkitab, karena jawabannya kan Alkitab, bersusah payahlah untuk mencari nafkah, kan dibilang begitu. Jadi harus bersusah payah. Susah payah itu kan kerja keras. Nanti lihat dalam Kejadian dibilang Tuhan bersusah payah, kan itu sudah menjadi firman Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dengan bersusah payah engkau akan mencari makan, kan katanya sama si Adam. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, katanya sama si Hawa kan. Kurangnya pemahaman terhadap firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kemudian tadi dari segi kultur Indonesia karena gampang cari makan di Indonesia. Tapi yang pertama tadi lah ya, karena kurangnya pemahaman akan firman Tuhan yang mengatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah. Tahu kan Kejadian itu kan? Nanti cari aja. Oke, lanjut. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga Pak ya. Ya. Bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi budaya dalam umat Kristen? Budaya mana? Ini Pak, cara untuk mengatasi budaya apa negatif itu Pak? Oh iya. Iya. Jadi budaya ini kan dipengaruhi oleh budaya-budaya barat, budaya-budaya ekstrem. Jadi mengatasi itu, bagaimana kita mengatasi itu? Kita harus berpedoman kepada firman Tuhan. Yang menjadi patron kita atau pegangan kita harus firman Tuhan. Iman Pak. Iman Tuhan.
Artinya mana yang bertentangan dengan firman Tuhan harus kita tolak. Jadi ukurannya firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan itu, ditolak. Nah, jangan asal diterima budaya itu. Harus dicerna kan. Harus dicerna melalui firman Tuhan. Kalau itu contoh lah misalnya, bersorak-sorelah, pakailah alat-alat musik, seruling, gendang, kan adanya di masa gitu kan. Jadi kalau adalah orang kebaktian, ini kan ibadah ini kan tradisinya, ini budaya ini kan, tepuk tangan bersorak-sorak, ya nggak apa-apa karena ada di Alkitab. Tapi kalau dikatakan telukuplah kau, telukup apa namanya, tengkurap kau kalau kebaktian, nggak ada dituliskan tengkurap kan. Jadi budaya-budaya yang seperti itulah yang ditolak. Maka ukurannya adalah firman Tuhan. Gitu. Ya, Pak. Semua harus teruji sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai, tolak. Gitu. Ya, menumpang budaya yang di tengah-tengah Kristen. Baik Pak, kiranya pertanyaannya sudah selesai dan terima kasih atas perhatiannya Oke. Pak dan waktunya. Saya ucapkan selamat siang Pak. Ya, sukses ya. Yang nomor 3